Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, jemaah masjid An-Nur rahmatullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat karunia kepada kita semuanya. Di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah untuk kita bermajlis dalam majlis thalabul ilmi, majlis di mana kita mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan mempelajari apa yang menjadi panduan bagi kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dari ibadah dan hal-hal lainnya yang tentunya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita jalankan sebagaimana apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita masih berada di dalam pembahasan zakat. Terakhir terakhir niku zakat emas perak nih, buatan salah niku terakhir niku. Jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan terkait dengan zakat emas dan perak. Kemudian insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam zakat, yaitu harta yang kedua yang dia wajib untuk dizakati, yaitu binatang ternak. Jadi sebagaimana dulu di awal kita bahas ataupun kita sebutkan bahwa termasuk harta-harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak. Jadi tidak setiap dari harta yang dimiliki oleh seseorang itu dia ada kewajiban zakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan pada beberapa harta tertentu. Nah, salah satunya adalah binatang ternak. Nah, kemudian binatang ternak pun juga tidak setiap dari binatang ternak itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan terkait dengan zakat dari hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh seseorang. Jadi cuma sebagian saja dan tidak banyak. Makanya kita kalau seumpamanya kita berternak, ya berarti kan ada kewajiban untuk kita mempelajari zakat binatang ternak. Kalau seumpamanya kita punya tabungan, nyimpan emas dan perak, ya berarti kita ada kewajiban untuk mempelajari zakat emas dan perak dan tabungan. Kita bertani, nah berarti ada kewajiban bagi kita untuk mempelajari zakat terkait dengan pertanian. Mananya supaya ntar ketika seumpamanya kita memiliki harta-harta tersebut ataupun kita menjalankan aktivitas kita itu, kita tidak terlepas dan tidak keluar dari apa yang menjadi ketentuan dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Maka kalau seumpamanya kita bertani, ternyata ada kewajiban zakat dari hasil pertanian yang saya lakukan seumpamanya. Akhirnya kan mungkin kita sudah sekian tahun kita tidak membayarkannya seumpamanya. Kalau seumpamanya sudah terbayarkan, walaupun mungkin aslinya ternyata tidak wajib zakat, yaitu kebalikannya tidak masalah. Jadi kalau semua kebalikannya kita aslinya wajib terus kita tidak membayarkannya, nah ini yang jadi masalah, jadi problem. Kalau aslinya tidak wajib terus kita sudah membayarkannya, ya, itu jadi sedekah bagi kita. Gitu. Nah, ini terkait dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dalam hal-hal dan aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Nah, terkait dengan zakat binatang ternak, Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan pada 3 hewan. Allah hanya mewajibkan pada tiga hewan saja. Sedangkan yang lainnya tidak ada kewajiban, yaitu diwajibkan atas bahimatul an'am. Jadi bahimatul an'am itu apa saja? Bahimatul an'am itu ya unta, sapi, kambing. Jadi cuma unta, sapi, kambing. Cuma di 3 hewan tersebut.
Selain dari 3 hewan tersebut, apakah ada kewajiban zakat? Tidak ada. Orang ternak ayam, ternak bebek, atau mungkin dia punya peternakan kuda seumpamanya, atau mungkin ternak burung. Apakah ada kewajiban zakat? Tidak ada kewajiban zakat. Karena kewajiban zakat cuma ada pada tiga hewan tersebut. Kenapa kok 3 hewan ini? Karena memang 3 hewan ini kan hewan yang paling banyak memberikan manfaat. Hewan yang paling banyak memberikan manfaat. Karena hewan-hewan ini kan dagingnya ya bisa dimanfaatkan, kemudian kulitnya bisa dimanfaatkan, kemudian susunya bisa dimanfaatkan, kemudian bahkan beberapa hewan bisa dipakai untuk bekerja. Onta bisa dipakai untuk sebagai tunggangan, kemudian bisa digunakan untuk ngangkut barang-barang. Kalau zaman dahulu kadang digunakan untuk nyirami tanaman, maka disebut sebagai nawaldih. Jadi digunakan untuk nyirami tanaman. Sapi di tempat kita yang dulu bisa dipakai untuk bajak sawah. Sekarang mungkin udah jarang orang-orang, daripada pakai sapi ya lebih gampang pakai traktor. Udah lebih mudah. Tapi dulu orang bajak sawah pakai sapi semua, pakai kerbau. Nah, sekarang tentunya sekarang sudah tidak menggunakan hewan-hewan tersebut. Tapi secara manfaat masih memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan manfaat-manfaat tersebut. Kalau kambing ya jelas diambil susunya, diambil dagingnya, diambil bulunya, gitu kan. Hewan-hewan yang unta mungkin kalau sumpamanya bisa dimanfaatkan bulunya sumpamanya. Kalau domba kan jelas dia bisa diambil, kadang ada beberapa domba yang cuma diambil bulunya saja digunakan untuk pakaian. Nah, ini karena banyak manfaat yang ada pada 3 hewan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada 3 hewan tersebut secara khusus. 3 hewan ini. Nah, kemudian dari 3 hewan tersebut, berarti kan kita mengetahui, oh saya tidak ternak unta. Insya Allah tidak ada yang ternak unta, kalau di Indonesia kayaknya tidak ada. Adanya unta di kebun binatang, itu pun paling 1, mungkin sudah tua. Terus sapi mungkin, di tempat kita masih sapi, dia diternak. Kemudian kambing, dia diternak. Jadi sapi dan kambing. Maka kalau semuanya kita punya sapi, kita punya kambing, wah aslinya saya itu wajib zakat atau enggak sih? Nah itu yang harus tadi kita pelajari. Saya ternak sapi, berarti kita harus belajar terkait dengan zakat sapi. Apakah wajib zakat atau enggak? Makanya kita sudah terkena zakat atau belum. Kemudian kalau kita ternak kambing, apakah kita sudah terkena kewajiban zakat atau belum? Nah, terkait dengan pembahasan unta, nah zakat unta ini karena ya di tempat kita mungkin jarang, mungkin tidak kita bahas secara khusus. Yang penting kita tahu kalau semua unta itu dia ada kewajiban zakat. Dan ada syarat-syarat terkait dengan zakat dari binatang-binatang tersebut. Nah, jadi ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kewajiban zakat. Nah, jadi kalau zakat terpenuhi syarat-syaratnya, nah barulah ntar kita ada kewajiban zakat. Nah, syarat-syaratnya apa? Syarat yang pertama, orang yang memiliki dia adalah orang Muslim, jadi orang Islam. Yang memiliki dia Muslim, maknanya orang Islam, maka dia sudah terpenuhi syarat yang pertama. Kalau kita semuanya sebagai kaum muslimin, kalau kita punya ya berarti kita ada kewajiban. Nah, kalau semua yang memiliki orangnya bukan orang Muslim, apakah ada kewajiban zakat? Menurut Imam Syafi'i ya tetap ada kewajiban zakat. Cuman syaratnya adalah harus Islam dulu, baru sah. Sebagaimana dulu pernah kita bahas dalam pembahasan terkait dengan kewajiban-kewajiban agama itu, orang-orang yang dia tidak beriman, orang-orang kafir itu apakah wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban agama? Iya wajib, tetap wajib. Cuman tidak sah kewajiban yang dikerjakan. Kalau ada orang kafir dia sholat umpamanya, atau dia wudhu, apakah sah dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan tersebut? Tidak sah. Supaya sah bagaimana? Ya masuk Islam terlebih dahulu. Tapi secara kewajiban, apakah wajib sholat? Ya wajib sholat. Jadi wajib sholat. Nah begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Nah jadi syarat pertama Islam. Nah kemudian yang kedua adalah nisab. Syarat yang kedua adalah nisab. Sampai nisab.
Sebagaimana yang sebelumnya sudah kita bahas, nisab kan kadar paling minimal yang dengannya satu harta itu dia ntar akan terkena zakat ketika syarat yang lainnya ntar terpenuhi. Tapi kalau sebenarnya masih di bawah nisab, berarti belum ada kewajiban zakat. Walaupun hewannya ini aslinya ada kewajiban zakat. Kita punya sapi nih, tapi ternyata sapi yang kita miliki tidak sampai nisab. Kita punya kambing, tapi kambing yang kita miliki ternyata tidak sampai nisab. Ya berarti belum ada kewajiban zakat. Sampai ntar sampai nisab, nah barulah kemudian syarat yang lain terpenuhi atau tidak. Oh terpenuhi, semua syarat terpenuhi, barulah kemudian kita wajib mengeluarkan zakat. Nah nisabnya insyaallah akan kita bahas sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu berlalu 1 tahun ataupun haul ya. Berlalu satu tahun. Sama seperti emas dan perak. Kan kemarin ada syarat haul. Walaupun sudah sampai nisab, tapi ternyata selama 1 tahun itu belum sampai 1 haul, belum sampai 1 tahun, ternyata dia berkurang dari nisab. Ya berarti tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada kewajiban zakat. Karena memang zakat itu kan hakikat aslinya zakat itu kan dia diwajibkan untuk mereka yang kaya. Gitu kan. Jadi kalau sumpamanya harta itu sampai nisab, tidak berkurang selama 1 tahun, nah, berarti kan memang ini bisa dikatakan longgar. Jadi secara harta yang dimiliki kan hartanya memang longgar. Maka ketika sumpamanya belum berlalu 1 tahun, sudah berkurang dari nisab, tidak ada kewajiban zakat. Ini syarat yang ketiga. Jadi harus berlalu satu tahun. Nah, kemudian selanjutnya kepemilikan dari hewan-hewan tersebut itu, jadi kepemilikan dari hewan-hewan tersebut itu dia masih ada selama 1 tahun. Ini masih mirip lah dunia. Biasanya kadang sebagian menjadikan 1, cuman di sini disebutkan jadi 2 gitu. Jadi kepemilikan tadi itu selama 1 tahun tidak berkurang dan tidak berpindah ya. Maknanya kepemilikannya ya masih berada di tangan satu orang tersebut. Tapi kalau semuanya kepemilikan itu dia berpindah, dia punya hewan sampai nisab. Anggaplah semuanya punya kambing 100. Punya kambing 100. Ternyata setelah berjalan hampir 1 tahun lah, 6 bulan, setengah tahun, berjalan setengah tahun, semuanya dijual, diganti dengan yang lain. Nah, bagaimana? Nah, berarti di sini dia sudah berbeda, hewannya dia berbeda. Kenapa? Karena yang dulu hewan yang 100 ini kan sudah dijual semuanya, diganti dengan hewan yang lain, 100 ekor lagi sudah. Ini kan dia hewannya jadi kepemilikannya sudah berpindah, berganti. Tadi hewan kemudian berubah menjadi uang. Nah sekarang kemudian dia memiliki hewan lagi. Nah, sedangkan kalau sumpamanya hewan tersebut itu dia hewan anak gitu, anak dari hewan-hewan yang ada. Kita punya hewan belum sampai nisab, tapi kemudian punya anak-anak yang dengannya akhirnya kemudian dengan jumlah anak yang lahir tadi itu sempurna nisabnya. Nah, padahal anak ini baru lahir 6 bulan setelahnya. Bagaimana? Apakah anak ini ntar dia hitungannya haulnya sendiri atau mengikuti induknya? Di sini hitungannya mengikuti induknya. Anak dari hewan-hewan tadi itu dia ngikuti induknya. Induknya mulainya kapan? Oh, mulainya dari bulan Muharram. Ini anak-anaknya lahir di bulannya Rabiul Awal. Berarti walaupun lahirnya baru muncul Rabiul Awal, tetap ini ntar dia akan mengikuti haul induknya tadi itu. Jadi secara tadi punya 100, habis itu kemudian setelahnya dia punya anak-anak lagi. Kan nisab ntar dalam pembahasan nisab ya kan akan bertingkat-tingkat. Maknanya ada nisab-nisab tertentu yang kalau sumpamanya nisabnya sekian, ya berarti kewajibannya ini. Nisabnya naik, berarti ntar kewajibannya berbeda, lebih tinggi. Nah, jadi kalau sumpamanya tadi dia selama yang awal dia punya kambing 100, terus habis itu kemudian ternyata dia 100 tadi itu dia beranak, kambingnya berubah jadi 300 umpamanya, kan kewajibannya sudah berubah. Jadi kewajiban yang memiliki 300 sama yang 200 kan dia berbeda. Nah, ini syarat yang keempat.
Nah kemudian syarat yang kelima, ini syarat yang kelima. Sebelum syarat yang kelima mungkin kita yang selanjutnya dulu. Syarat yang kelima yaitu syarat bahwa hewan yang kita miliki tadi itu, walaupun secara zatnya ada kewajiban zakat, tapi hewan ini hewan yang dia tidak dipakai untuk dipekerjakan, tidak dipakai untuk bekerja. Jadi hewan yang dia itu dipekerjakan, maka hewan tersebut dia tidak ada kewajiban zakat. Kayak tadi yang kita contohkan, orang dia punya sapi, sapinya dipakai untuk bajak sawah, sapinya dipakai untuk antar ngangkuti barang-barang, unta dia pakai untuk ngangkuti barang-barang. Jadi oleh hewan yang dimiliki tadi itu dia dipekerjakan, maka tidak ada kewajiban zakat karena dipakai. Jadi hewan ini kan memang murni diternak untuk dikembangbiakkan, dikembangbiakkan atau ya dia berkembang biak sendiri menjadi banyak. Tapi kalau hewan tersebut dia dipakai, ya berarti di sini dia tidak ada kewajiban zakat karena ada syarat yang dia tidak terpenuhi. Syarat yang kelima. Syarat yang terakhir nih. Syarat yang keenam. Syarat yang keenam, hewan tersebut dia digembalakan di padang rumput. Nah, ini syarat yang terakhir yang biasanya kalau zaman sekarang kayaknya membatalkan kewajiban zakat. Karena tidak ada orang yang dia punya hewan ternak terus habis itu kemudian digembalakan. Semuanya hewan ternak ya, dari sejak awal punya tidak keluar kandang kecuali pas mau disembelih. Kenapa? Karena ya setiap harinya dicarikan rumput. Kalau sapi ya mungkin dibelikan kedelai, dibelikan ampas tahu, dikasih makan lah, diberikan makan atau dicarikan makan. Jadi syarat kewajiban zakat binatang ternak itu menurut pendapat kebanyakan para ulama, hewan tersebut dia digembalakan, bukan dicarikan rumput. Jadi kalau semuanya hewan itu ditaruh di kandang, terus dicarikan rumput, maka hewan ini dia tidak ada kewajiban zakat walaupun punya 1000 ekor. Walaupun punya 1000 ekor. Kenapa? Karena memang ada biaya yang perlu dikeluarkan, ada tenaga yang mungkin perlu dikeluarkan. Ada biaya dan tenaga yang perlu dikeluarkan. Yaitu dalam mencari rumput tadi itu kan, kalau semua orang mencari rumput, sekarang mencari rumput harus mungkin jauh, atau apalagi kalau semuanya beli. Apalagi kalau seumpamanya beli gitu kan. Jadi ketika seumpamanya beli makanan untuk diberikan kepada hewan ternak tersebut, otomatis kan kita keluar uang lagi. Beda kalau dia dikembalikan, sudah dikembalikan makan dari rumput-rumput yang ada. Gitu. Dan dikembalikan di sini ya maknanya kalau seumpamanya dia digembalakan cuman ditaruh di kandang 1 hari seumpamanya. Nah, tapi sisanya digembalakan, ini tetap wajib zakat. Karena patokan digembalakan ini kan digembalakan dalam porsi di mana kalau seumpamanya dia tidak digembalakan tadi itu, semuanya ditaruh di kandang, dikasih makan. Cuman sehari tok dari 1 minggu semuanya. Nah hewan ini kan kira-kira kalau semua tidak dikasih makan 1 hari, apakah masih bisa hidup? Ya masih bisa hidup. Ya. Jadi ini tidak memutus. Jadi walaupun tadi itu digembalakan selama 6 hari, 1 hari di kandang, dicarikan pakan semuanya. Apakah memutus kewajiban zakat? Tidak memutus kewajiban zakat. Jadi selama dikasih makan, dicarikan rumput, di kadar waktu yang kira-kira kalau semuanya tidak dikasih makan itu masih hidup, nah berarti dia tetap ada kewajiban zakat. Tapi yang jelas tadi kalau terkait dengan digembalakan, jelas di tempat kita, kalaupun semua digembalakan paling mungkin seminggu sekali, 1 bulan sekali. Yang seperti ini berarti apa? Tidak ada kewajiban zakat karena syaratnya hewan tadi itu dia hewan yang digembalakan, bukan dicarikan rumput. Nah ini terkait dengan 6 syarat. Nah kalau semuanya tidak terpenuhi ya berarti tidak ada kewajiban zakat. Makanya tadi kenapa kita sampaikan ya rata-rata kalau sekarang orang dia punya binatang ternak ya dia ditaruh di kandang, jarang kemudian dibawa binatang ternak di pagi dikeluarkan dibawa ke ladang seumpamanya. Terus habis itu disuruh makan rumput di sana, jarang.
Ya sapi digembalakan, unta digembalakan. Jadi ini yang dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tidak terpenuhi syaratnya, walaupun cuma satu, maka ya berarti tidak ada kewajiban zakat. Nah kemudian selanjutnya nisab. Nah pembahasan tadi kan syaratnya kan ada nisab. Nisab yang dia harus terpenuhi. Kalau nisabnya terpenuhi, barulah kemudian dia memulai haul. Haulnya mulai. Tapi kalau umpamanya tidak sampai nisab, ya berarti haulnya kan belum mulai berjalan. Nah berapa sih kewajiban, berapa sih nisab dari hewan-hewan ternak tersebut? Pertama kalau terkait dengan unta, ya, unta mungkin tidak kita bahas karena nisabnya itu banyak kalau unta itu. Hitungannya juga lebih, karena nisabnya banyak tadi. Nah, kalau kita ngafal ya berarti ngafalnya kan lebih banyak. Tapi minimalnya kalau unta itu kan di minimalnya berapa? Minimalnya 5 ekor. Jadi orang dia punya 5 ekor unta, ada kewajiban zakat. Zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Jadi zakat 1 ekor kambing, bukan 1 ekor unta. 1 ekor kambing, karena cuma punya 5, terus diambil 1 untuk dibayarkan zakatnya tinggal 4. Jadi nisab minimal unta itu 5 ekor unta. 5 ekor unta, dia ada kewajiban zakat 1 ekor kambing. Sampai entar kalau umpamanya dia masuk 25 baru kemudian berpindah. 25 ekor unta baru kemudian entar dia jadinya kewajibannya adalah 1 ekor unta usia 1 tahun. Nah, jadi ada 5. Jadi penaikannya itu 5, 10, 15, 20. Setiap 5 tadi itu 1 ekor kambing. Jadi orang dia punya 10 ekor unta berarti 2 ekor kambing. 15 ekor unta 3 ekor kambing. 20 ekor unta 4 kambing. 25 ekor unta, nah baru 1 ekor unta usia 1 tahun. Usia 1 tahun. Nah ini terkait dengan kewajiban, dan yang dibayarkan adalah anak unta yang usia 1 tahun tadi, dia betina. Karena dalam pembayaran zakat itu dia aslinya yang dibayarkannya adalah betina. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah supaya dia bisa berkembang biak. Maknanya orang yang menerima zakat tadi itu dia dapat anak unta usia 1 tahun betina, kan bisa ntar dia berkembang. Tapi kalau jantan ya udah dia kan tidak bisa beranak. Karena tujuannya adalah ketika ntar zakat tadi dibayarkan, ntar dia bisa berkembang, kemudian dia bisa mengkayakan orang yang menerima zakat tersebut. Walaupun di beberapa kondisi, ada beberapa kondisi yang boleh seseorang itu ketika dia membayarkan zakatnya dalam bentuk jantan. Ya, nah ini terkait dengan kewajibannya adalah unta usia 1 tahun. Nah kemudian selanjutnya, nisab selanjutnya setelah 25 itu 36 ekor. Jadi kalau sampai 36 ekor, nah barulah kemudian kewajibannya 1 ekor unta usia 2 tahun. Jadi setelah 36 ini ada bilangan-bilangan yang banyak saya bacakan, mungkin singkat. Bacakan singkat karena kita tidak punya unta ya. Kalaupun tidak tahu ya tidak masalah. Tidak masalah, tidak punya unta gitu kan. Dan insya Allah kayaknya juga tidak ada yang berkeinginan untuk ternak unta kayaknya. Kecuali kalau ntar pindah tempat, pindah ke mana, ke Afrika atau mungkin ke Arab, kemudian dia ternak unta, ya baru ntar silahkan ntar belajar zakat lagi. Oh dulu saya pernah belajar zakat, cuman secuil, baru cuilan awal terkait dengan zakat unta, tahu kalau nisab minimalnya 5 gitu kan. Jumlah bilangan yang lainnya setelahnya mungkin belum tahu. Jadi terkait dengan nisab tadi kan 25 itu yang minimal untuk ntar kita mengeluarkan unta. Dan setelahnya ada 36, kemudian setelahnya ada 46, 61, 76, 91, 121, 130. Nah itu tingkatan nisab tadi. Maknanya setiap naik nisab, naik tingkatan bilangan, kewajibannya berbeda. Di atas 100, jadi di atas 130, 140 itu ntar pembagiannya adalah pembagian 50-40. Ntar insyaallah kita bahas di zakat sapi, pembagian jumlah bilangan tadi itu. Jadi kalau pembagiannya pokoknya bilangan yang dia bisa dibagi 30-40. Kalaupun semuanya kita punya lah, gampang kalau ada, insya Allah kita punya dan bingung ngitung, insya Allah petugas zakat itu sudah siap ngitung.
Jadi kalau kita tidak ngitung sendiri, petugas zakat insya Allah siap ngitung. Oh, saya pusing kalau suruh ngitung. Saya punya unta nih, tidak tahu nih apakah wajib zakat atau tidak. Itu. Tinggal ditelepon petugas zakatnya, nanti insya Allah dihitungkan. Di Indonesia juga ada itu. Basnas kalau pengen bayar zakat bingung ngitung. Saya punya toko ini tidak tahu ini zakatnya berapa. Jadi kan ntar tinggal calling Basnas, insya Allah siap menghitungkan. Nah ini terkait dengan zakat unta. Nah kemudian zakat yang kedua, nah nisab sapi. Ini paling gampang, nisab sapi itu paling gampang. Maka yang punya sapi perlu melihat terkait dengan bilangan-bilangannya. Sapi itu kan bilangannya tidak banyak. Minimal orang yang dia wajib untuk membayar zakat ketika dia punya sapi, bilangannya adalah 30 ekor. Jadi yang dia punya 30 ekor sapi, baru wajib zakat. Tidak tahu kalau di Lubang ada yang punya 30 ekor sapi atau enggak, gitu kan. Kalau yang punya ya berarti kalau saya gembalakan, nah ini wajib zakat. Tapi kalau semuanya belum ada yang punya 30 ekor, ya semoga ntar suatu saat ada yang punya. Atau mungkin jamaah dari sini yang ada yang punya 30 ekor sapi. Minimal. Jadi minimal bilangan nisab paling minim itu kan dia 30 ekor. Kewajibannya apa? Kewajibannya 1 ekor sapi usia 1 tahun. 1 ekor sapi usia 1 tahun. Nah, jadi untuk sapi dia gampang ya, untuk terkait dengan sapi itu kalau dia punya 30 berarti 1 ekor sapi. Bisa jantan, bisa betina, tidak masalah. Kalau tadi kan keluarnya betina ya. Untuk di unta, nah untuk di sapi dia bisa jantan, bisa betina. Usia 1 tahun. Ketika punya 30. Kemudian kalau seumpamanya punya nisab selanjutnya, bilangan nisab selanjutnya 40 ekor. Jadi jaraknya tidak jauh. Jadi 30 kemudian 40 kan cuma terpaut 10. Nah 40 kalau semuanya dia punya 40 berarti kewajibannya adalah 1 ekor sapi usia 2 tahun. Betina tapi. Kalau tadi kan yang 30 bisa jantan bisa betina. Tapi untuk yang dia 40 dia 1 ekor sapi. Jadi anak sapi usia 1 ekor sapi usia 2 tahun. 2 tahun itu masih dikatakan anak sapi. Ya anak sapi, semua sapi kan anak sapi. Kecuali sapi yang paling pertama kali diciptakan. Jadi sapi yang dia usia 2 tahun. Sapi betina. Tidak boleh dibayar jantan. Dibayarkannya betina. Kalau tadi yang 1 tahun dia betina jantan tidak masalah. Nah kemudian setelah 40, 50 sama. 50 ini masih sama seperti 40. 50 sama, masih seperti 40. Nah, mulai 60 itu adalah pembagian bilangan 30-40. Pembagian bilangan 30-40. Maknanya jumlah sapi yang ada tadi itu dia ketika bisa dibagi 30 atau bisa dibagi 40 atau bisa dibagi antara 30 dengan 40, berarti kewajibannya ngikuti tadi 30-40. Mengikuti 30. Jadi kalau yang bisa dibagi 30, berarti kewajibannya 1 ekor sapi. Tadi sapi yang dia jumlahnya kan menyesuaikan. Sapi yang dia usia 1 tahun bisa dibagi 40 ya berarti sapi yang dia usia 2 tahun. Contoh kita ambil 60 ekor. 60 ekor itu supaya pas, tidak ada sisa. Kan kita baginya berapa? 30 dikali 2. 30 kali 2. Berarti orang yang dia punya sapi 60 ekor, kewajibannya apa? 2 ekor sapi usia 1 tahun. 2 ekor sapi usia 1 tahun. 70, naik lagi 10. Naiknya mesti 10. Kalau naik kurang dari 10 ya tidak bisa pas, mesti ada sisa. Makanya kalau semuanya dia punya 65 semuanya. 5 ini dia tidak dihitung. Nah 5 ini tidak dihitung. Jadi ngikutnya adalah ngikut yang 60. Jadi ntar tingkatannya bilangannya meningkat 10-10. Dari 60 kemudian 70. 70 berapa berat kewajibannya? 70 ini kan bisa dibagi 40 sama 30. 1 40, 1 30. 30 sama 40 kan 70. Berarti kewajibannya 1 ekor sapi usia 1 tahun, 1 ekor sapi lagi usia 2 tahun. Jadi 2 ekor sapi, satunya usia 1 tahun, satunya usia 2 tahun. 80. Kalau sampai 80, berapa kewajibannya? 2 ekor sapi usia 2 tahun. Nah, ini kalau semuanya punya
80, 90. Berarti kewajibannya 3 ekor sapi usia 1 tahun. 100. 100 pinten? 3 ekor sapi. Hah? Nah, usia berarti apa? Kalau semuanya yang dia 100, berarti kewajibannya adalah 2 ekor sapi usia 1 tahun tambah 1 ekor sapi usia 2 tahun. Kan pas 30 tambah 30 60 tambah 40 100. 110. 110 itu bisa dibagi. Ya, 2 ekor sapi usia 2 tahun, kemudian 1 ekor sapi usia 1 tahun. 40 tambah 40 80 ditambah 30 110. 120 terakhir. Nah, 120 maka bisa milih. Jadi antara mau membayar 3 ekor sapi usia 2 tahun atau 4 ekor sapi usia 1 tahun. Karena 30 kali 4 atau 40 kali 3. Begitu seterusnya. Sampai jumlah berapapun. Mau 1000, mau 1100, 1110 dan seterusnya, perhitungannya adalah dengan tadi pembagian antara 30, 40. Nah ini kalau untuk yang dia sapi. Kalau untuk unta pembagiannya tadi setelah 130 itu pembagiannya adalah antara 50 dengan 40. Antara 50 dengan 40. Tinggal bisa dihitung-hitung sendiri. Soalnya gampang. Jadi pembagiannya pokoknya harus habis. Kalau semuanya tidak habis, sisa 10. Kalau sisa 10 mesti berarti hitungannya tidak pas. Karena kalau sisanya, kalau 10, karena naiknya 10, mesti dia pas. Tidak bakal mungkin ada yang kurang. Kalau sisa 10, nah berarti perhitungannya tadi ada yang belum pas. Ini terkait dengan zakat sapi. Jadi untuk perhitungan minimal 30 sama kemudian 40. Nisabnya cuma 2. Nah, bilangan-bilangan nisabnya kan cuma 2. Insya Allah kan gampang. Nah kemudian selanjutnya yaitu kambing. Ini hewan terakhir yang dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah untuk kambing, nisab paling minimal orang dia punya kambing dan terkena sampai nisab adalah 40 ekor. 40 ekor. Jadi kalau semuanya punya 40 ekor, berarti wajib untuk dikeluarkan zakatnya karena sudah masuk nih nisab. Nah berapa kewajibannya? Kambing ya berarti sama kambing. Kambing ya kewajibannya adalah kan kambing. Nah, karena kalau kambing suruh bayar sapi ya kasihan. Punyanya kambing, punya 40 ekor kambing, bayar sapi 1 semuanya kan. Harganya lipat-lipat gitu. Makanya untuk kambing ya dia dikeluarkan kambing. Jadi minimalnya 40. Nah, kemudian bilangan selanjutnya kewajibannya 1 ekor kambing. Kemudian bilangan selanjutnya berapa? 121. Jadi kalau orang dia punya 121, maka dia kewajibannya 2 ekor kambing. 2 ekor kan nanti. 40 itu 1, 121 itu 2. Kemudian selanjutnya 201. 201 berarti kewajibannya 3 ekor. Selanjutnya 301. 301. Nah itu kewajibannya adalah 4 ekor. Dan seterusnya. Nah, setelahnya hitunganlah per 100 kalau kambing. Per 100. Jadi dari 301 sampai 400 itu kewajibannya 4. Kewajibannya 4. Maka setelahnya kalau semuanya kalau semuanya sampai 401 semuanya, nah berarti dia kewajibannya 5. Ntar per 100 lah. Kalau semua orang dia punya 700 ekor kambing, berapa kewajibannya? Berarti 7. Ada punya orang dia 1000 ekor kambing, berarti kewajibannya 10. Dan seterusnya. Jadi kalau kambing hitungannya per 100, cuma 1 Pak, bilangannya per 100. Setiap kali lipat 100, maka kewajibannya 1 ekor per 100-nya. Jadi di bawah 100 cuma tadi ketika punya 40 wajib 1, kemudian selanjutnya 121, 201, 301. Itu terkait dengan kewajiban zakat untuk kambing. Nah kemudian terkait dengan kewajiban zakat binatang ternak ini tadi, ini
tidak hanya pada personal. Jadi kalau ada orang, dia 2 orang punya kambing 20-20, digabung jadi satu nih, ditaruh di satu tempat. Kalau sendiri-sendiri kan enggak sampai nisab, 20-20, enggak sampai nisab. Cuman karena digabung jadi satu, ditaruh di satu tempat, gitu kan, dan ada syarat-syaratnya, Mak. Digabung jadi satu, total jumlahnya menjadi 40, maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Kalau disendirikan, tidak ada kewajiban zakat. Tapi karena digabung, maka ada kewajiban zakat. Itu barang-barang ataupun harta-harta yang dia wajib dizakati ketika dia digabung jadi satu dan sampai nisab, maka dia ada kewajiban zakat. Dan bisa jadi juga meringankan. Kadang itu kan kadang memberatkan, kadang meringankan satu orang, memberatkan satu orang. Kadang sama gitu. Contohnya kan kalau tadi memberatkan tadi kan, kalau dipisahkan sebenarnya tidak ada kewajiban zakat. Cuman karena digabung akhirnya sampai nisab, ya udah berarti ada kewajiban zakat. Yang aslinya kalau dipisah sendiri-sendiri tidak ada kewajiban zakat. Tapi akhirnya dia jadi wajib zakat. Atau bisa meringankan juga, bisa meringankan. Contoh kalau semua punya 40-40. Punya 40-40 aslinya setiap masing-masing kan wajibnya satu. Ini punya 40 satu ekor, ini punya 41 satu ekor. Karena digabung wajibnya cuma satu ekor kambing. 80 kan satu ekor kambing. Akhirnya kewajibannya cuma setengah-setengah. Kalau disendirikan aslinya tadi kewajibannya sendiri-sendiri satu ekor kambing. Karena digabung jadi satu, akhirnya kewajibannya cuma setengah ekor. Jadi cuma setengah ekor. Jadi bisa meringankan. Nah ini kondisi terkait dengan penggabungan harta yang dia wajib untuk dizakati. Nah terkait dengan hewan-hewan, jadi cuma ada 3 hewan tadi. Nah selainnya tidak ada kewajiban zakat. Jadi tidak ada kewajiban zakat dari hewan-hewan lain yang memang tidak ada nas secara khusus dari syariat terkait dengan kewajiban zakat pada hewan-hewan tersebut. Makanya orang dia ternak ayam, punya ayam 1000, apa wajib zakat? Ya berarti dia tidak ada kewajiban zakat. Terkait dengan zakat binatang ternak. Bisa jadi terkena zakat dari bab yang lain. Karena kan pembahasan zakat kan tidak cuma binatang ternak. Kita ternak ikan seumpamanya, apakah ada kewajiban zakat? Ya, tidak ada kewajiban zakat secara zatnya, tapi bisa jadi terkena zakat dari yang lain. Contoh apa? Zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Kita budidaya ikan seumpamanya. Budidaya ikan, kita ternak ikan, kita beli ikan, kemudian kita ternak, kemudian setelahnya kita jual. Berarti kan barang dagang, memang ikan itu kan barang dagang. Selama dia masuk dalam kategori barang dagang, berarti kan ada zakat yang diwajibkan terkait dengan barang dagang yang kita perdagangkan. Jangankan ikan, sedotan, kita jual sedotan aja, namanya sedotan dia jadi barang dagang, otomatis ada kewajiban zakat. Zakat barang teman kan zakat barang dagang, bukan zakat binatang ternak gitu kan. Karena ikan tidak masuk dalam kategori binatang ternak yang dia wajib untuk dizakati. Karena cuma 3 tadi, unta, sapi, sama kambing. Nah ini terkait dengan zakat binatang ternak. Ini mungkin masih ada sekitar mungkin 3 menit sampai masuk waktu isya. Monggo kalau umpamanya ada pertanyaan. Ini jamnya kurang 2 menit. Di HP 19.16. Monggo kalau semuanya ada pertanyaan untuk pembahasan terkait dengan zakat binatang ternak sampai di sini, insya Allah di kesempatan akan datang kita lanjutkan pembahasan zakat yang lain, insya Allah. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan Putri? Ya, monggo. Ya. Ya. Ya, jadi dalam penyaluran zakat binatang ternak adalah kita salurkan dalam bentuk dia masih hidup. Jadi disalurkannya adalah dalam bentuk dia masih hidup. Kalau semuanya kita membayarkannya ke Baitul Mal, ya sudah kita tinggal bayarkan ke Baitul Mal, jelas. Maknanya ya sudah, ini kan dibayarkan ke Baitul Mal. Cuman kemudian kalau kita bayarkannya langsung pada para mustahikin, itu kan aslinya dalam mazhab Syafi'i itu kan ada kewajiban untuk kita membayarkan kepada 8 golongan.
Setiap golongannya itu kan ada kategori minimal, setidaknya minimal 3, kecuali amil ya. Kalau amil boleh 1 tidak masalah. Yang lain kan dia di 3. Makanya banyak dari kalangan ulama dalam madzhab Syafi'i itu memfatwakan untuk boleh mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa zakat bisa dibayarkan kepada 1 orang. Kalau kita wajib zakat 1 ekor kambing, untuk kemudian kita bagi-bagi kepada 8 golongan, 8 asnaf. Setiap satu asnafnya, satu shiftnya itu kita harus nyari 3 orang umpamanya. Otomatis kan cukup sulit. Nah, makanya sebagian memberikan kelonggaran untuk udah dibayarkan pada 1 orang saja cukup, supaya memudahkan. Tapi kalau kita bayar ke Baitul Mal kan ya gampang. Tinggal kita bayarkan ke Baitul Mal, udah antar Baitul Mal yang dia akan menyalurkan. Karena kalau dikumpulkan di situ kan, di Baitul Mal sudah terkumpul dengan harta-harta yang lain. Jadi tetap dibayarkan dalam bentuk masih hidup. Oke, mantap. Allah alam. Ada yang lain? Oke. Berkenaan dengan ini tak, kayak gadoge kalau bahasa. Gadoge no? Gadoge itu saya punya uang, saya belikan sapi, saya titipkan ke Pak Jun. Ya. Nanti dari pembesaran itu dapat hasilnya mungkin persentase 50-50, 50-60. Ya. Seperti itu hukumnya. Ya. Terkait dengan kewajiban zakat atau hukum dari praktek tadi? Praktek tadi, ya. Hukum dari praktek tadi, kalau seumpamanya kita punya uang, kemudian kita belikan sapi, kemudian kita ternakkan orang lain. Nah ini kan aslinya kan kita ngambil jasa ya katanya. Kita ngambil jasa orang tersebut untuk ngurusi sapi tadi. Nah cuman upah yang kita berikan bukan upah yang sifatnya tetap, tapi apa? Upahnya pakai persenan. Ntar setelah kemudian terjual, ntar kamu berhak ngambil sekian persen. Nah, yang seperti ini memang menurut kebanyakan para ulama, pendapat jumhur para ulama tidak diperkenankan. Karena ketika kita akad itu akad sewa, nyewa jasa dia, tenaga dia itu aslinya apa? Ya, kita membayar dia tetap. Kamu tak minta, jenengan tak minta untuk ngurusi sapi ini setiap bulan, ntar saya kasih 100.000 sumpamanya. Selama 1 tahun. Setiap bulan tak kasih 200.000 sumpamanya. Nah, yang seperti ini dia sepakat sah. Karena upah jasa itu dia harus jelas. Menurut pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Sedangkan upah yang dia sifatnya persenan, dengan persenan sekian persen dari hasil sumpamanya. Nah itu kan upahnya dia tidak jelas. Ntar terjualnya berapa, gitu kan? Bahkan upah persenan dari sesuatu yang dia sudah jelas pun, jadi itu pun kebanyakan para ulama dia masih tidak memperkenankan. Contoh sumpamanya gini. Saya punya barang, saya minta orang lain untuk jualkan dengan jasa loh ya. Saya minta jasa dia untuk jualkan barang tersebut. Ini tolong jualkan. Ini mobil ini tolong jualkan mobil ini 150 juta. 150 juta. Ntar jenengan silahkan ambil 5%-nya. 5%-nya sumpamanya. Itu kan sudah jelas. 150 juta, 5%-nya sudah sekian. Itu saja yang seperti ini, itu kebanyakan para ulama tidak membolehkan. Kenapa? Karena upah dengan persenan itu ada ketidakjelasan. Walaupun tadi ini kan antara akan jelas, tapi kadang dia bisa menimbulkan ketidakjelasan. Apalagi kalau semuanya dalam praktek, ketika kita minta orang untuk ngurusi sapi, habis itu kemudian sapi tersebut kejualnya berapa, silahkan ambil sekian persen. Itu yang kadang akhirnya merugikan siapa? Kadang orang yang ngurusi ternyata tidak cocok. Tapi kalau dari awal jelas, silahkan jenengan urusi, ntar setiap bulan tak kasih 200.000. Kan dia sudah mikir jelas nih, saya akan ngurusi pekerjaan saya ini, saya setiap bulan dapat 200.000. Nah, yang seperti ini memang kebanyakan para ulama tetap menyatakan dia tidak diperkenankan karena ketidakjelasan terkait dengan upah yang diterima oleh orang yang kita ambil jasanya tadi, orang yang ngurus. Makanya lebih baik adalah kalau sumpamanya ya silakan kalau kasih kita perkirakan aja, kira-kira ini sapi ini ketika sebentar diurusi sampai ntar akhir tahun dia akan bisa terjual dengan harga sekian. Kita kan bisa mengkalkulasi untuk ntar kita kasih upahnya sekian setiap bulan. Itu lebih aman, lebih aman. Jadi pendapat kebanyakan para ulama berpendapat tidak diperkenankan ketidakjelasan terkait dengan upah yang diberikan tadi. Kalau ini itu kasusnya itu kan kambing. Misalnya punya kambing 5, kemudian diopeni oleh orang lain. Habis itu saling ridho. Artinya kalau kambing itu kan biasanya beranak. Itu tidak ada ikatan persentase. Jadi nanti ketika berlipat jadi 7, 10 itu pokoknya saling ridho. Misalnya saya mau jual 2 ya jual.
beliau yang openi ya, mau jual 2, yang punya juga ikhlas, beliau yang openi itu juga senang bisa jual 2. Nah kalau ikatannya saling ridho itu gimana? Aslinya kalau terkait dengan akad tadi, dalam muamalah tadi itu tidak dilihat apakah ada keridhaan atau tidak ada keridhaan. Nah, karena dipatoknya adalah kesesuaian terkait dengan tadi muamalah tadi itu dengan hukum yang dia berlaku. Maka kalau walaupun saling tidak masalah gitu kan. Nah, jadi untuk kebanyakan para ulama berpendapat dia tidak diperkenankan, harus dia dijelaskan di awal berapa gitu kan terkait dengan upah yang akan dia berikan. Maka itu kalau semuanya kita bisa menghindarinya itu lebih jelas, itu pendapat kebanyakan para ulama memang tidak membolehkan, maka lebih utama. Sedangkan sebagian ulama yang membolehkan upah dengan persenan tadi itu pun, itu kan juga persenannya sebenarnya persenan dari sesuatu yang dia jelas. Ketika tadi ada ketidakjelasan tadi itu, nanti yang perlu untuk kemudian kita hati-hati gitu kan. Kalaupun semuanya ada lah yang berpendapat terkait dengan kebolehan hal tersebut umpamanya. Kalau semuanya ada yang berpendapat terkait dengan bolehnya akad seperti itu, tapi tadi kadang mungkin bisa menimbulkan perselisihan antara orang yang dia menjalankan dengan orang yang dia memiliki. Maka ketika kita kembali ke apa yang sudah menjadi ketetapan di kalangan para ulama, insya Allah itu lebih aman untuk tidak terjadi perselisihan. Dan semuanya sudah aman lah, mana setiap masing-masing terjaga terkait dengan hak dan kewajiban yang dia terima ataupun dia wajib untuk dia berikan gitu. Gitu. Ada yang lain lagi, mungkin satu lagi. Nggih. Ketika menjualkan dengan harga sekian nanti dapat persen itu keluarnya akan lebih bisa dengan gini, kalau sumpamanya terkait dengan pengurusan ataupun dia ngurusi sapi tadi itu kan, sapi tadi. Barang tadi kan menjualkan mobil dengan barang. Dengan harga 50 juta dengan 5%, ya. Itu masih diperbolehkan. Ya. Itu sebenarnya biar lebih aman dalam bermuamalah bagaimana? Ketika kita sebagai pelaku yang menjualkan barang tersebut. Ya. Kita menetapkan. Atau semuanya kita kalau kita yang punya barang gitu kan. Ini tolong jualkan 150 juta, ntar tak kasih 5 juta sobat. Itu udah jelas. Dia akan dapat 5 juta. Dia dapat 5 juta. Perkara kan kadang bisa jadi gini, ternyata kita minta untuk dijualkan 150 juta, ternyata ditawar sama orang, lakunya 145 juta. Kalau pakai persenan kan persennya otomatis upahnya akan turun kan. Tapi karena tadi kita sudah tetapkan, kamu silahkan ambil 5 juta, ya sudah, mau terjual dengan harga 130 juta seumpamanya, ya dia tetap akan berhak untuk mendapatkan 5 juta, orang yang menjualkan tadi. Kalau kita sebagai orang yang menjualkan sebenarnya, ada orang yang dia punya mobil, kemudian kita yang sebagai orang yang menjualkan. Maka ketika semua ada orang meminta untuk kita menjualkan, ya kita tinggal patok aja, maknanya ntar tak jualkan, tapi saya minta sekian juta. Jadi dari awal sudah jelas. Tapi kalau semuanya tadi ini tolong jualkan 150, tapi kamu silahkan terambil sekian persennya. Ketika penjualan itu turun, ternyata otomatis persenan yang kita dapatkan juga otomatis akan turun. Karena mengikuti hasil dari penjualan. Tapi kalau dari awal sudah jelas, saya tak jualkan tidak masalah, tapi saya minta 5 juta. Nah, itu kan sudah jelas. Maknanya mau terjual berapapun, ntar kita akan mendapati 5 juta. Mau terjualnya ternyata 170, terjualnya ternyata mungkin 130 seumpamanya dari permintaan pemilik dari 150 tadi, tetap kita dapatnya tidak bakal naik, tidak bakal turun. Makanya jasa yang kita terima dari usaha yang kita terima, dari upah yang kita terima dari jasa yang kita lakukan tadi itu dia tetap. Nah, ini kan dia jelas mana tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Soalnya itu insya Allah bukan sesuatu yang sulit lah, insya Allah. Kan kita bisa kalkulasi, oh ini kemungkinan laku sekian gitu. Ini sudah tak kasih sekian. Itu kan sudah jelas. Dan insya Allah bukan sesuatu yang sulit terkait dengan kita menata supaya tadi itu dia upah yang diberikan itu dia pas, jelas sekiannya, insya Allah. Berarti seperti menjualkan tanah itu kan rata-rata dapat 2,5%. Ya. Itu sebenarnya kurang adil. Ya, kalau dengan persenan tadi itu, ya aslinya kalau menurut kebanyakan para ulama dia tidak sah. Kalau semua disyaratkan loh, disyaratkan. Kalau tidak ada syarat di awal, ada orang kemudian menjualkan menjualkan tanah, kemudian tidak ada syarat untuk kita itu ngasih kepada dia dan dia juga tidak mensyaratkan. Aslinya kita tidak ada kewajiban untuk ngasih.
Karena selama akadnya tidak ada, ya berarti kan tidak ada. Orang menjualkan secara sukarela berarti. Ya, ketika semuanya kita tanah, tahu nih ada papang, ada orang nak papang iklan, tanah ini dijual gitu kan. Hubungi sekian, oh kita sebagai maklar tanah kemudian nyarikan calon pembeli. Oh kita tidak pernah dimintai oleh orang yang punya tanah untuk kita nyarikan pembeli, terus kita bawakan pembeli. Terus ternyata setelah terjadi transaksi, semuanya uang diambil sama pemilik tanah. Kita tidak dapat apa-apa. Apakah kita berhak untuk memaksa meminta? Tidak berhak. Kenapa? Kita tidak pernah dimintai untuk kita tuh nyari. Cuman memang biasanya kan yang berjalan biasanya kalau ada orang yang mendatangkan pembeli kepada kita, nah kita ngasih. Hakikatnya itu kalau dalam akad muamalah, dalam fikih Islam itu hakikatnya bukan transaksi, makanya kita memberi secara sukarela asli. Jadinya itu kan hibah, pemberian secara sukarela. Kenapa? Karena kita tidak pernah berakad dengan orang yang punya tanah untuk kita nyarikan pembeli. Beda kalau sumpamanya kamu cari pembeli, ntar kamu tak kasih sekian. Nah itu berarti ada akadnya. Tapi kalau semuanya tidak ada akadnya, pokoknya kita mendatangkan pembeli gitu kan. Kita lihat iklan, oh ini ada tanah dijual gitu kan. Pokoknya terus habis itu kita datangkan pembeli kepada orang tersebut tanpa permintaan dari pemilik tanah. Ya kita sebenarnya kan sukarela nyari pembeli gitu. Aslinya gitu kan. Yang dijualkan itu katanya menyesuaikan 2,5% dari zakat itu katanya. Yang dengan seperti itu gimana? Ya, ada. Sebenarnya kalau terkait dengan zakat kan pembahasannya sendiri, tidak ada. Itu kan cuman istilahnya adat istiadat yang berjalan di tempat kita. Jadi kalau seumpamanya ada orang yang dia jualkan tanah yang kita miliki, kita ngasih dia 2%. Makanya apakah wajib kita ngasih? Tidak wajib. Tidak wajib kalau sumpamanya kita memang tidak meminta orang tersebut. Beda kalau sumpamanya kan adat yang berjalan. Kalau semuanya kita tidak ngasih apa kemudian kita menyelisih syariat ya tidak, karena memang tidak ada kewajiban bagi kita untuk kita itu ngasih. Cuman tadi memang adatnya adalah kita biasanya kan ngasih. Berarti ngasihnya di sini adalah secara sukarela. Nah makanya kalau semuanya nuntut, nah ini ketika ada tuntutan sumpamanya, tuntutan dibawa ke mahkamah syariah, dibawa ke pengadilan agama, pengadilan terkait dengan persengketaan. Apa kemudian hakim akan, udah kamu tetap wajib membayar? Tidak, hakim tetap akan menghukum kamu tidak berhak apapun. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban. Kamu tidak punya akad apapun antara kamu dengan pemilik tanah. Dalam hukum Islam loh ya. Dalam hukum Islam ketika dibawa ke hakim syar'i, ketika kemudian dibawa ke hakim syar'i, tuan ini saya menjualkan tanah dia tidak mau membayar. Lah kamu pernah diminta atau belum? Pernah ada akad antara kamu, dia nyewa jasa kamu, ngambil jasa kamu untuk kamu menjualkan tanahnya atau enggak? Itu kan tidak ada. Cuman kan saya kan yang mendatangkan pembeli. Lau hatta walau kamu mendatangkan pembeli 100. Selama tidak ada akad, ya sudah tidak ada kewajiban apapun bagi si pemilik tanah untuk dia membayar kepada engkau. Tidak ada akad apapun. Nah ini kenapa? Karena dalam akad muamalah Islam itu kan semuanya harus dijelaskan. Ketika tujuannya apa sih? Supaya tidak terjadi perselisihan. Supaya tidak terjadi perselisihan. Ketika semuanya jelas di awal, nah otomatis kan insya Allah perselisihannya akan terminimalisir. Makanya walaupun tadi kemudian dia nuntut semuanya untuk kemudian dia meminta, apakah kemudian yang dia memiliki tanah dia wajib untuk memberikan? Ya dia tidak ada kewajiban, tidak pernah minta untuk dia nyarikan pembeli. Dia tiba-tiba kemudian datangkan pembeli lewat siapa? Oh ini datang pembeli ini dari siapa? Kamu tahunya dari siapa? Oh dari si A semuanya. Nah itu kan ketika kita ngasih ya kita ngasihnya adalah atas kerelaan dari diri kita. Tapi secara kewajiban tidak ada kewajiban. Dia mau diangkat ke dalam mahkamah syariah terkait dengan masalah perselisihan keuangan dan lain sebagainya itu kan kalau zaman dahulu kan ya dibahas, biasanya diangkat ke hakim gitu kan. Nah hakim ntar yang dia akan memutuskan. Nah dalam kasus seperti ini ketika diangkat ke hakim syar'i qadhi, maka ya tetap dihukumi tidak ada kewajiban apapun. Tidak ada kewajiban apapun. Bahkan orang dia dititipi uang semuanya. Dititipi uang semua. Terus habis itu kemudian ketika orang dia punya uang untuk pengen dia berinvestasi, mengembangkan uang tersebut. Ketika dia punya uang, ada orang punya uang, naruh uang di tempat saya semua. Terus habis itu saya perniagakan uang tersebut.
naruh uang di perniagaan, tapi dari awal saya tidak membuat syarat antara saya dengan orang yang punya uang tersebut terkait dengan pembagiannya berapa persen seumpamanya. Maka setelah kemudian uang itu dia berkembang, ada orang mau nitip ke saya 200 juta. Bukan nitip untuk nitip untuk semuanya mungkin dikembangkan, diinvestasikan. Kemudian kita menginvestasikan uang tersebut, tapi kemudian tidak ada kejelasan akad terkait dengan berapa yang akan kita terima. Maka ketika seumpamanya kita kemudian ataupun kita menjualkan tadi secara sukarela, memperniagaan secara sukarela tanpa kemudian akad yang jelas tadi itu, nah itu bisa dalam beberapa kondisi itu kita tidak berhak apapun. Tidak berhak untuk menerima apapun. Kenapa? Karena memang belum ada kejelasan terkait dengan berapa yang menjadi pembagiannya seumpamanya. Apa yang kita dapatkan itu berapa? Upah yang kita dapatkan berapa? Itu jadi dalam hukum muamalah itu kan dia harus di awal memang harus dijelaskan terkait dengan hak dan kewajiban dari setiap masing-masing. Itu itu mungkin kan ini termasuk ada satu kaidah, nanti termasuk kaidah itu atau tidak gitu ya. Nah, ada kaidah sebuah kebiasaan di dalam masyarakat itu bisa dijadikan sebuah satu hukum, kan gitu. Nah, dalam begini. Kemudian saya rata-rata itu nemoni beberapa orang yang menjualkan tanah, gitu ya. Itu dia bilang kebiasaannya itu punya 2% atau 2,5%. Nah, keumuman di masyarakat seperti ini yang menjadikan kaidah itu akhirnya juga kondisinya apakah kriteria kebiasaan seperti itu bisa dijadikan kebiasaan sebuah hukum atau tidak di dalam kaidah fikih termasuk atau tidak? Jadi memang ada kaidah itu dalam qawaid fikih itu disebut sebagai al-adah muhakkamah. Jadi adat yang berlaku itu dia akan bisa dijadikan sebagai sandaran sebuah hukum tadi itu. Nah, terkait dengan adat tersebut, apakah kemudian dia bisa menjadi sebuah sandaran hukum terkait dengan tadi akad transaksional tersebut itu? Nah, syarat adat itu dia bisa dijadikan sebagai sandaran hukum adalah ketika adat itu dia kalau dalam bahasa muttaridah, mana pasti terjadi, mana adat tersebut itu dia pasti berlaku kemudian di seluruh tempat. Baru kemudian adat tersebut dia disebut sebagai adat muhakkamah. Tapi kalau sebenarnya adat tersebut dia ghairu muttaridah, berlaku di satu tempat, di tempat yang lain dia tidak berlaku seumpamanya, maka ini dia tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Maka ketika semua tadi orang yang dia menjualkan tanah tadi itu, kalau seumpamanya dia berlaku di daerah kita semuanya, di Jawa berlaku, tapi ternyata kemudian di tempat yang lain tidak berlaku semua. Nah, berarti adat ini dia tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tetap ntar dikembalikannya kepada apa? Akad secara lisan, akad yang dia dibuat secara kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Nah, itu terkait dengan adah yang disebut sebagai adah muhakkamah tadi. Jadi syaratnya adalah muttaridah. Muttaridah apa? Dia tidak berlaku di setiap tempat, berlaku bagi siapapun. Tapi kalau berlaku bagi sebagian orang atau kebanyakan orang, tapi menurut sebagian orang lain ternyata dia tidak berlaku, nah yang seperti ini dia belum bisa dijadikan sebagai sandaran hukum untuk menjadi penguat tadi itu. Jadi tetap terkait tadi ketika terjadi perselisihan, apakah wajib saya memberikan 2,5% atau 2% seumpamanya? Nah di sini belum bisa dihukumi untuk entar wajib. Tapi ketika semuanya, prakteknya semuanya dia sudah berlaku, tidak ada yang menyelisihi terkait dengan hal tersebut, nah barulah kemudian bisa hakim menetapkan untuk ada kewajiban bagi orang yang memiliki tanah memberikan 2,5%. Itu pun dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Apa? Wallahu a'lam. Sudah lewat banyak, monggo. Saya sih tidak masalah, gitu kan. Saya seolah siap. Cuman tidak tahu untuk terkait dengan adat dan lain sebagainya. Pripun? Hah?